Hai, ketemu lagi dengan Maria Fitri, konsultan properti kesayangan kamu. Kali ini saya mau bikin vlog sehari-hari. Kegiatan saya berada di lingkungan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Sekarang saya berada di depan sekolah anak saya nih yang ada di Jakarta Garden City. Kita baru aja terima rapot ya, Reinhard ya. Yeay. Nah, untungnya grades-nya bagus. Jadi kita sekarang mau ngapain nih? Makan. Makan dulu. Ayo ikutin kami. Sekolah Global Mandiri School ini adalah sekolah pilihan loh yang favorit banget bagi warga Jakarta, terutama warga Cakung, Jakarta Garden City. Reinhard, kamu makan apa? Di sebelah kiri ini ada tuh ayam goreng karawaci, bing kambing dan soto Lamongan. Terus mama bisa ngopi juga tuh di sebelahnya ada ulu salu. Mau ngopi. Mau ngopi? Nanti kamu bisa tidur. Itu ada kafe kesukaan papa tuh, Publika. Duh, sekarang buka baru nih. Ada Sultan. Kuliner Minang tuh. Masakan Padang tuh enak tuh. Tapi kamu suka nggak pedes? Enggak. Ayam pop aja paling ya. Di sini juga di Ruko The Boulevard, dekat dari kantor mama nih ada bakmi Gading Permai, Putra Kenanga, ada bakmi Coffee. Kamu bosen nggak kalau misalnya di dekat-dekat kantor? Biasanya kan kita makannya di dekat-dekat situ. Iya. Bosan. Apa mau maju lagi? Ada favorit kamu nih? Apa favorit kamu di sini? Pizza. Wow, ada pizza. Sebelahnya pizza ada apa? Burger, McDonald's ya. Ada yang baru kemarin, baru berapa bulan lalu. Dia buka, ada Ricis Factory. Migacuan kan kita udah pernah makan juga. Ada migacuan juga oke sih. Kamu kurang suka ya migacuan ya? Not your favorite ya. Itu ada Ricis Factory. Terus apa lagi ya? Di sebelah sana juga ada favorit ice cream kamu ya? Miswe. Favorit ice cream kamu juga ada ya di sini. Mau gimana? Ke mall aja? Iya. Oke, let's go to the mall. Kita udah sampai di Ion Mall. Ikutin kegiatan kita ya. Ngapain aja? Makan. Nah, sekarang kita sampai di Ion Mall. Nah, biasanya nih kita sukanya itu ke supermarket ya, Ren? Doing the groceries nih ya. Mau belanja-belanja grocery. Tapi kali ini kita mau makan dulu. Baru kita belanja. Tetep. Sekarang kita menuju ke ramen favorit dari Reinhard ya. Kita ada di ground floor sekarang. Nah, kita naik satu lantai ya dan langsung nyampe nih ke tempat ramennya. Sembari lewat nih menuju ke restoran favorit, mama mau ambil ini ya, belanjaan mama dulu. Kemarin mama udah belanja online di Uniqlo dan kita sekarang tinggal ambil. Ikutin aku yuk. Ini belinya tuh lewat aplikasinya dia, karena kemarin tuh dapat kupon 25.000. Aku mau buka kalau kita belanjanya online, tapi kita ngambilnya bisa pick up di sini. Lumayan kan, dapat voucher 25.000. Ini persiapan buat tahun depan kita mau pergi ke Europe. This is yours and mine. You know? Who's this? It's yours and it's mine. For twinning. This is Citek. Yang waktu itu kita coba. Yay. It's a lap. Itu S ya? S, iya S. S kan? S. Can I take off the mic? No. How am I gonna wear this? Sayang. Is it like this way, mommy? It's okay. Which way? Do I not wear it? Doesn't have to wear. I'm just checking. My Christmas wishes. Nah, ini adalah tempat makannya. Ini favorit Reinhard semua nih kayaknya. Kecuali satu yang bakpao. Wow. Enggak, aku suka.
Ini kamu suka NTNs, ini steak 21 kamu juga suka. Dan ini ramen kesukaan kita banget, ramen Serokia. Ini mirip banget menurut saya sama yang ada di Jepang sih. Enak banget. Gak tahu kenapa di semua ramen Indonesia yang pernah saya makan, kayaknya siapa yang suka ini yang paling mirip sama yang di Jepang. Yuk ikut ya. Sekarang kita mau pesan ya. Yuk. Saya paling suka ini yang tipe ramen ekstrimnya. Jadi caranya itu kamu order dulu, terus bayar, terus habis itu baru dia akan keluar makanannya. Ya. Ramennya udah datang, kita mau makan dulu ya. Ini Reinhard yang mau makan nih. Enaknya tinggal di Jakarta Garden City itu mallnya tuh deket banget ya. Terus sekolahnya Reinhard ini juga deket banget. Jadi saya nggak perlu keluar-keluar tuh kalau mau berkegiatan sehari-hari. Apalagi kan ya namanya ibu-ibu ya, pulang pergi kan nganter sendiri. Dan kita juga bekerja, kebetulan kantor saya juga ada di wilayah Jakarta Garden City. Jadi enak banget, semuanya itu bener-bener cuman sekedar naik mobil serut dan nyampe semua. Apalagi Jakarta Garden City ini kan keluar itu kalau kemana-mana itu tinggal naik tol aja dan bener-bener deket banget sama Kelapa Gading teman-teman. Apalagi ada tol yang menghubungkan langsung dari Pulau Gebang, jadi naik tol sekali itu langsung ketemu dengan mall yang ada di Kelapa Gading nih teman-teman. Aduh, pokoknya impian banget dia tinggal di sini. Soalnya di dalam Jakarta Garden City ini juga udah masuk nih Transjakarta nih teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman mau ke sini menggunakan moda transportasi umum juga bisa banget ya. Selain daripada itu juga nanti bakal ada jalur MRT nih teman-teman yang ada ke menyambung ke area Cakung dan Ujung Menteng Pulau Gebang. Jadi ini benar-benar kawasan yang ada di Jakarta dengan konsep kota mandiri. Nah kalau teman-teman lihat nih kawasan kota mandiri yang ada di Jakarta itu udah dikit banget ya. Apalagi dengan kawasan seluas 370 hektar. Nah kalau di Jakarta Garden City ini masih bisa banget nih dapetin rumah yang harganya itu masih ada di bawah under 2M juga udah bisa dapat rumah cantik minimalis modern. Jadi teman-teman nanti pastikan untuk stay tune di video vlog kali ini karena nanti pulang ke rumah saya akan ngebahas tentang rumah yang udah saya tempati sekarang ya. Sekarang setelah makan nih karena Rena udah menghabiskan makanannya, sekarang kita mau belanja dulu ya di supermarket Aeon yang ada di bawah. Kita cobain ini adalah kreasi donat sendiri katanya, ada di Lolinat. Yuk, tuh masuk ke dalam. Ikutin. I hate my. Sudah enough Reinhard enough, makin banyak makin itu. Oh my god, udah nak. Oh my god, apa itu Ren? Stop. Red velvet. Dah. Set. Thank you. Terima kasih. Maaf ya tangan kiri. Terima kasih. Oh, lepotan. Favoritku. Mama nggak kasih cotton candy, aku dapat ini aja. Aku desain sendiri. Kamu kasih tahu dong. Look what I made. Lihat nih apa yang aku bikin. Kita sekarang grocery shopping ya. Jadi kalau enaknya itu tinggal di Jakarta Garden City ini nih, kamu kepingin banget buat grocery shopping udah dekat banget sama supermarket kayak gini nih. Dan Aeon supermarket ini termasuk salah satu yang lengkap loh. Buah-buahnya juga segar-segar banget, dagingnya juga oke-oke banget. Ya Ren, you like here? Kita paling suka nih grocery shopping di sini. Dan kebetulan teman-teman aku yang lain yang nggak tinggal di Jakarta Garden City pun kadang-kadang suka banget mau belanja ke sini juga. Setelah dari belanja nanti langsung kita pulang ya, dan sembari perjalanan pulang kita bisa mampir ke IKEA.
to our house. Kita udah nyampe di rumah nih. Kebetulan rumah aku ini adalah rumah tipe Hook yang ada di Mahakam ya. Jadi kita lihat yuk, masuk ke dalam rumah. Yuk masuk. Rumah saya ini adalah rumah 3 lantai nih teman-teman. Kalau bisa kita lihat dari depan ini nggak terlalu tampak seperti 3 lantai ya, karena lantai 3-nya adalah lantai etik. Nah, rumah ini mengusung desain modern minimalis dan ada sentuhan tropisnya. Nah, kalau kamu ingin tahu, kamu harus tonton video review ini sampai habis ya. Desain rumah ini adalah desain rumah after pandemi nih teman-teman. Jadi pada waktu itu sudah dipikirkan gimana caranya orang-orang memasuki bagian depan rumah. Untuk mengakses ke bagian dalam rumah itu sudah ada area untuk cuci tangannya. Nah ini adalah area untuk cuci tangannya nih, bagian depan rumah nih. Jadi kalau teman-teman misalnya dari luar, dari pasar atau mana, nggak perlu langsung memasuki area bagian dalam rumah lewat pintu utama ini, tapi bisa juga mengakses ke bagian service area. Jadi bisa cuci-cuci dulu di area servisnya dulu. Kalau kamu membeli yang tipe Hook seperti ini nih teman-teman, seperti yang saya beli, di bagian sampingnya ini terdapat lahan untuk kamu menanam-nanam nih teman-teman. Jadi ini pastinya terlihat asli, dan enaknya kalau di Hook atau sudut itu saya nggak langsung berbatasan dengan rumah sebelah ya. Nah, kebetulan yang saya tempatin ini adalah lokasinya itu di pinggir daripada jalan setapak yang menuju ke area clubhouse. Jadi enak banget nih, punya rumah dengan taman samping seperti ini. Kita lihat yuk, masuk ke dalam rumah. Di depan rumahnya ini sudah dilengkapi dengan smart door lock ya. Jadi kamu bisa pakai PIN, pakai fingerprint, ataupun pakai ID card. Kalau lagi habis baterainya bisa juga menggunakan kunci biasa ya. Masuk yuk! Di sebelah daripada pintu utama di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi seperti ini nih teman-teman. Jadi area kamar mandi ini dilengkapi dengan satu wastafel seperti ini. Nah di sebelah kiri saya ini sudah ada area untuk shower dan juga ada toilet duduk dan juga jet washernya nih teman-teman. Jadi ini adalah akses kamar mandi untuk tamu ataupun kamar yang ada di lantai 1 dengan luasan dimensi sekitar 1 meter dikalikan dengan 3 meter. Di bagian dinding daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik yang berwarna putih dengan semburat seperti model marmer seperti ini teman-teman, dan juga dilengkapi dengan floor drain 1 ya yang terdapat di sebelah kanan daripada kloset duduknya. Nah, kamar mandi ini juga dilengkapi dengan kaca yang memanjang nih teman-teman untuk penerangan udara alaminya. Memasuki rumah, kamu akan ketemu dengan ruang tamu yang luas seperti ini dan tersambung juga dengan dapur dan juga ruang makan. Nah, di bagian belakang ini masih terdapat lahan sisa nih teman-teman. Di lahan sisa ini saya bikin jadi area duduk-duduk nih buat ngopi-ngopi atau santai sore seperti ini. Kalau kalian suka pool juga bisa juga ya. Di sini dibikin jadi tempat pool dan juga taman. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah akses menuju ke taman samping rumah, dan juga taman samping rumah saya ini nggak berbatasan langsung ya dengan rumah yang lain ataupun dengan jalanan utama, tapi di sini ada jalan setapak nih untuk mengakses ke bagian clubhouse di bagian sana. Nah, untuk pintu besi ini saya tutup ya, jadi bisa saya grendel ataupun saya kunci dari bagian dalam rumah. Di bagian ini pun sudah dilengkapi juga dengan dinding roster, jadi masih terdapat sirkulasi udara seperti ini nih teman-teman. Untuk dimensi daripada sisa lahan ini nih kurang lebih sekitar 3 meter sampai 3,5 meter nih, dikalikan dengan 7 atau 8 meter dari lebar rumah ini. Jadi spacious banget nih area untuk terbukanya, apalagi di bagian atasnya saya juga lengkapi dengan kanopi, jadi setengahnya saya tutup dan setengahnya saya tetap biarkan terbuka. Oke, sekarang lihat lagi yuk ke bagian kamarnya. Selain itu di lantai bawah ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Dengan luas tanah 165 dan luas bangunan 144, bangunan 3 lantai seperti ini nih cukup spacious ya. Nah, ini adalah
kamar tidur yang ada di lantai satunya. Kamar tidur ini mempunyai satu jendela yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara maupun penerangan ke arah taman bagian belakang rumah. Untuk kamarnya ini sendiri mempunyai dimensi 3 kali 3,5 meter nih kurang lebih teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat ya, sudah bisa ditempatkan single bed seperti ini, nakas untuk di sebelah tempat tidur, dan juga ada meja serta lemari kecil seperti ini nih. Untuk dimensi dari ruang tamu dan juga ruang makan serta dapur bersih ini kurang lebih 5 kali 6 meter nih teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini terdapat satu space untuk dapur kotor, dan juga di sini sudah dilengkapi dengan kamar tidur untuk asisten rumah tangga dan juga kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Nah, di bagian kiri saya ini juga terdapat ruangan untuk mencuci dan menjemur, yang di bagian depannya ini terdapat roster dan bisa diakses langsung dari carport. Jadi kalau kalian mau keluar kota, bagian servisnya ini bisa banget nih dikunci, sehingga untuk asisten rumah tangga kalian ini tetap bisa beraktivitas tanpa harus memasuki bangunan utama daripada rumah. Selesai mereview untuk lantai satunya, kita naik yuk untuk ke lantai 2-nya. Come on Renhat, let's go upstairs. Nah, menaiki tangga ini nggak terlalu capek ya, karena antar tangganya ini jaraknya nggak terlalu tinggi nih teman-teman, dan terdapat satu jendela yang mengarah ke area bagian depan rumah untuk penerangan pada waktu siang hari. Menaiki tangga nanti kalian akan ketemu dengan kamar tidur utama nih teman-teman. Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam. Kamar tidur utama ini mempunyai jendela yang bisa mengakses ke bagian belakang taman rumah ya. Dimensi untuk master bedroom ini cukup luas ya. Nah, mempunyai dimensi 5 meter kali kurang lebih 7 meter nih teman-teman. Di sini bisa kita lihat sudah terdapat ranjang yang berukuran double bed seperti ini. Di sebelah kanan dan kirinya saya tempatkan bedside tables. Di bagian depan ini ada area untuk menonton TV dan lengkap juga dengan ambalan, dan ada meja TV-nya nih teman-teman. Lalu di depan saya ini ada area untuk saya pagi-pagi mau bersiap-siap. Di sini ada area dandan, dan ini ada lemari ya teman-teman. Jadi di seberang daripada lemari ini adalah area untuk kamar mandinya nih teman-teman. Area kamar mandinya cukup spacious ya. Di sini sudah ada area untuk wastafel, area untuk toilet duduk dan juga jet washer, dan di sini adalah area showernya nih teman-teman. Nah, area shower ini saya menempatkan satu divider kaca seperti ini. Tapi teman-teman kalau beli tipe yang sama seperti saya ini, nanti kalian nggak dapat kayak gini ya. Ini adalah tambahan. Nah, di bagian ini nih cukup spacious nih teman-teman. Jadi kurang lebih dimensinya itu 1,5 kali 3 meter nih total dari kamar mandinya. Area kamar mandi kering dan kamar mandi basah ini terdapat perbedaan level ketinggian daripada lantai keramik ya. Nah, untuk kamar mandi bagian shower ini juga sudah dilengkapi dengan floor drain di bagian pojok kirinya. Untuk sirkulasi udara dan penerangan cahaya terdapat satu jendela kecil di bagian atas daripada area shower yang bisa dibuka tutup nih teman-teman. Jadi area kamar mandi ini nggak terasa pengap ya teman-teman. Untuk keramiknya sendiri ini semua sudah dilengkapi dengan keramik ya, untuk dinding-dindingnya maupun lantainya. Nah, ini langsung mengarah ke plafon tuh semua sudah dilapisi dengan keramik. Saya suka nih gaya desain seperti ini nih, warnanya abu-abu dan juga warna putih dengan sebulan abu-abu seperti marmer. Nah, sekarang saya akan melihat ke arah bagian balkon daripada kamar utama ini. What are you doing, Reinhard? Main game. Oh, main game. Harus di iPad ya. Nih, di sini ada tempat kecil yang bisa dipergunakan untuk suami saya biasanya mengerjakan pekerjaannya mungkin, atau bersiap-siap ya. Kalau misalnya pagi-pagi hari gitu, menyiapkan laptop ataupun barangnya yang mau dibawa ke kantor nih teman-teman. Nah, jadi ada satu space untuk kamu kerja di rumah, terutama di dalam kamar kamu. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah lokasi untuk balkonnya nih. Ini adalah balkonnya ya teman-teman. Balkonnya mungil tapi lumayan
untuk sirkulasi udara ataupun saya ingin menghirup udara segar atau berjemur di pagi hari. Balkon ini mengarah ke bagian depan rumah dan karena rumah saya ini tipe rumah sudut, saya juga bisa melihat bagian taman samping rumah. Kebetulan di taman samping di pinggir rumah saya ini nih adalah jalan yang menuju ke area bagian clubhouse-nya. Jadi nggak langsung berhubungan dengan tetangga sebelah ataupun bersinggungan dengan jalan nih teman-teman. Ren, kita main ke kamar kamu yuk. Taruh dulu iPad kamu. Nah, selain kamar tidur utama, di lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan 2 kamar tidur anak dan 1 kamar mandi sharing untuk anak. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama ya. Nah, di dalam kamar ini nih lebih spacious dari kamar tamu yang ada di lantai 1 ya. Di kamar ini sudah kita lihat, saya tempatkan model Japandi atau Japanese Scandinavian seperti ini. Nah, ini ada ranjang single bed seperti ini. Saya bikin ranjang ini bersebelahan dengan jendela yang mengarah ke arah bagian belakang rumah nih teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada headboardnya. Di bawah saya jadikan tempat untuk laci-laci yang bisa dipakai untuk storage nih teman-teman. Dimensi untuk kamar tidur yang pertama ini adalah 3,5 kali 4 meter kurang lebih ya teman-teman. Selain daripada tempat tidur, di bagian kiri saya ini sudah dilengkapi juga dengan meja belajar seperti ini dan juga lemari yang bisa untuk digantung dan juga dilipat nih teman-teman. Di bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan lemari storage untuk pakaian yang dilipat. Sekarang saya mau lihat untuk kamar tidur satunya ya. Renhat sini aja ya sayang, mama ke sebelah dulu. Oke. Nah, kamar tidur satunya ini adalah kamar yang menghadap ke area bagian depan rumah. Dengan dimensi yang agak mirip ya, tetapi kamar belakang slightly lebih besar sedikit. Nah, untuk kamar ini kita lihat sudah dilengkapi juga dengan ranjang single bed seperti ini. Nah, karena ini menghadap ke area depan rumah, di sini juga sudah ada dilengkapi dengan jendela yang mengarah ke bagian depan. Nah, jendela ini berfungsi sebagai penerangan dan juga sirkulasi udara. Nah, kalau kita lihat karena nantinya ditempatin sama anak-anak, ini saya bikin ada pengaman yang terhubung langsung dengan ranjangnya seperti ini nih teman-teman. Selain daripada ranjang, di bagian bawahnya tetap ya karena ini Japandi, maka udah ada storage tambahan di area bagian bawah daripada ranjangnya. Nah, di sebelah kanan saya ini ada 1 space untuk meja belajar dan juga di sebelah kanannya itu adalah area untuk lemari pakaian nih teman-teman. Di antara kamar tidur anak yang kedua dan kamar tidur anak yang pertama ini adalah kamar mandi sharingnya. Nah, ini adalah kamar mandi sharing anak yang terletak di luar daripada kamar ya. Kamar mandi ini kurang lebih dimensinya mirip dengan kamar mandi utama, yaitu sekitar 1,5 meter dikali 3 meter nih teman-teman, dengan desain yang kurang lebih sama ya untuk keramik-keramiknya. Tapi sekali lagi nanti teman-teman nggak akan mendapatkan divider kaca seperti ini. Ini adalah tambahan ya yang saya tambahkan ketika membeli rumah ini. Nah, di sini kita lihat keramiknya juga sama menggunakan keramik. Kalau yang di bagian bawah ini lantai adalah keramik yang kasar ya teman-teman, jadi nggak licin. Nah, berwarna abu-abu dengan corak abstrak sedikit nih ya. Kalau yang bagian atasnya dan mungkin di area shower juga sama, ini menggunakan keramik berwarna putih dengan semburat keabu-abuan yang mirip dengan marmer nih teman-teman. Jadi model-modelnya mirip-mirip marmer. Nah, jadi sudah ada kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya. Nah, di sini kalau kamar mandi kering ke basah pasti ada perbedaan level sedikit ya di bagian lantainya. Dan juga sudah dilengkapi dengan floor drain yang tertutup seperti ini. Dan di bagian atas shower lagi-lagi sudah dilengkapi dengan kaca kecil yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara alaminya. Jadi toiletnya nggak kerasa pengap nih teman-teman. Di lantai 2 ini terutama di bagian selasarnya yang dekat tangga ini mempunyai double high ceiling nih teman-teman. Nah, double high ceiling ini dikarenakan lantai ini mengarah menuju ke lantai mezanin atau lantai tambahan etik yang ada di lantai, kita sebutnya lantai etik ya, lantai 3 rumah ini. Yuk kita lihat yuk. Nah, sampai juga nih ke lantai 3 rumah ini yang adalah attic floor. Attic floor ini cukup spacious ya teman-teman. Nah, di bagian lantai 3 ini saya pergunakan sebagai ruang keluarga atau ruang nonton
nonton TV nih teman-teman, dan ada pojokan untuk saya biasanya melakukan yoga nih. Biasanya kalau ruangan etik kan floor to ceilingnya pendek, kalau ini enggak ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini nih, floor to ceilingnya itu cukup tinggi, sampai kurang lebih bisa mencapai 3 meteran lebih ya. Nah, untuk dimensi daripada attic floor ini kurang lebih di 3,5 atau 4 meter kali 6,5 meter nih teman-teman. Nah, makanya saya bagi space-nya menjadi space ruang keluarga seperti ini. Nah, di sini ada sedikit home office buat saya, dan di bagian kanan ini nih, anak saya lagi olahraga nih. Ini adalah spot favorit saya kalau pagi-pagi saya yoga dulu ataupun melakukan cardio dulu sebelum saya berangkat. Nah, bagian area ini kalau kita lihat terbuka nih ya, menggunakan kaca jendela yang besar seperti ini, pintu jendela yang besar seperti ini yang bisa dibuka tutup ke bagian balkon luar seperti ini. Nah, area outdoornya ini juga saya manfaatkan nih teman-teman buat tempat nongki-nongki nih kalau misalnya sore hari. Nah, karena saya posisinya ini di hook, jadi enak banget nih. Di bagian belakang dari rumah saya ini nggak ketemu dengan rumah yang lain. Jadi saya bisa melihat pemandangan ke arah bagian belakang rumah. Apalagi di sini saya bisa menambahkan nih rencananya nanti untuk area taman keringnya. Ini sementara saya kasih batu-batuan dulu. Tapi rencana nantinya saya akan percantik dengan tanaman-tanaman nih teman-teman. Jadi asik banget kan, kebayang di sini sambil duduk-duduk, sambil saya bisa menikmati pemandangan ataupun saya barbekyuan nih kalau mau old and new yang bentar lagi ya. Di bagian atas ini saya tambahkan juga atap kanopi dengan tempered glass seperti ini, jadi cahaya matahari kalau pagi hari itu masih kerasa banget nih. Nah, kalau misalnya mau sebagian ditempatkan untuk menjemur pakaian juga bisa sih, cuman kalau misalnya saya sih kepengennya lebih simple ya, area ini untuk benar-benar area kebersamaan keluarga sih. Jadi kalau nanti keluarga besar kamu ngadain old and new bareng-bareng, bisa banget nih ditempatin di sini, kita barbekyuan di lantai 3 rumah aku. Selain tipe yang saya tempati seperti ini, tipe hook, kalian juga bisa membeli tipe yang lain loh, yang ada di Cluster Mahakam Jakarta Garden City ini. Kalau kamu pengen juga dihitungkan untuk KPR, cicilan, ataupun gimana cara bayar cash keras ataupun cash bertahapnya, langsung aja nih hubungi Maria di nomor yang ada di layar di 0878815111188, dan jangan lupa juga subscribe untuk channel YouTube aku dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru tentang properti, terutama di Jakarta, apalagi di Jakarta Garden City. See you. Bye bye.